ininya ini udah mana? Ini maksudnya dipakai ini. Pakai di sini. Apa di sini aja? Ini aja ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dengan limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya, alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah Ta'ala kita akan melanjutkan mengenal fikih Islami, melanjutkan apa yang sudah kita mulai berkaitan dengan kitabus shalah, khususnya pada bab makruhatus shalah, yaitu hal-hal yang makruh di dalam ibadah salat kita, yang mana kalau kita lakukan perbuatan makruh tersebut, maka resikonya adalah pahala salat kita akan berkurang, berkurang dan terus berkurang. Maka benarlah perkataan para ulama salaf, dan tentu lebih dari perkataan ulama salaf, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya innama mathalul alim wal abid kamathalil qamari badra ala sairil kawakib. Sesungguhnya perbedaan keutamaan seorang yang berilmu dan yang ibadahnya cuma semangat itu persis seperti perbedaan bulan purnama dibandingkan bintang-bintang. Ya. Bintang-bintang itu jumlahnya mau sebanyak apapun tidak mampu menerangi. Ya, dia hanya memiliki cahaya yang sangat redup untuk dirinya sendiri. Adapun bulan purnama, ya, di malam segelap apapun ketika bulan purnama muncul, maka dia akan menerangi bumi, dan bahkan di sebelum zaman banyaknya listrik seperti ini, ya, ketika bulan purnama maka itu menjadi waktu anak-anak keluar dari rumah, menandakan menerangi meskipun satu. Ya, bulan purnama itu satu sendiri, tapi mampu memberi manfaat kepada banyak makhluk hidup, banyak makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak mungkin sama antara ibadah seorang yang berilmu dan ibadah seseorang yang hanya maunya ibadah saja. Yang penting ibadah, yang penting salat. Tentu keutamanya jauh berbeda. Ya. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adanya seorang muslim harus cerdas. Ya. Kemampuan kita untuk ibadah terbatas. Bahkan semangat kita pun terbatas. Ada kalanya muncul perasaan tidak semangat, nasallallahu alaihi, ya. Ada kalanya muncul perasaan jenuh dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika orang yang berilmu, ya, dia akan tahu mengapa atau alasan apa sehingga dia bisa bangkit dari jenuhnya ibadah, jenuhnya rutinitas dan beban-beban sebuah ibadah, baik salat, baik puasa dan lain sebagainya. Hanya orang berilmu yang mampu mengerti hikmah di balik ibadah-ibadah yang dia kerjakan sehingga semangatnya bisa dia pertahankan terus menerus. Ya. Jadi tidak mungkin sama ibadah kualitas antara seorang yang berilmu dan yang tidak, itu tidak akan pernah sama. Maka kami menasihati untuk diri kami sendiri, pada jamaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk terus belajar, ya, terus menambah hazanah keilmuan Anda, karena jangan sampai kita menyangka salat kita sudah baik. Ya, di dalam kitab Al-Wabilus Thayyib karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, termasuk derajat salat yang baik tapi belum yang terbaik. Ya. Yang baik tapi belum yang terbaik, yaitu mereka
yang hanya fokus kepada gerakan-gerakan fisik saja. Ya, mereka yang hanya fokus kepada gerakan-gerakan fisik saja itu sholatnya baik dan diberi pahala insyaallah taala, tapi entah sebesar apa pahalanya. Akan tapi itu bukan yang terbaik. Salat yang terbaik itu salat yang bisa menyebabkan hati Anda melupakan hal selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salat yang terbaik yang bisa membuat hati Anda merasa Anda berada di waktu yang paling menyenangkan. Di waktu yang paling Anda rindukan. Itu salat yang terbaik. Akan tapi banyak orang yang menyangka dia berada di waktu tersebut, ya, nyaman, senang, akan tetapi sesungguhnya dia tidak mengerti apa yang dia baca di dalam salatnya. Jadi perasaan nyaman, perasaan senang yang dibangun di atas ilmu, bukan sekedar perasaan saja. Ya, bangun malam senang bisa salat. Tadi bacanya surat apa? Ya. Terus kandungan apa yang bisa Anda petik dari surat tersebut? Ya. Kalau cuma perasaan senang, perasaan nyaman tanpa ada ilmu di atasnya, nanti ketika hatinya sudah mengalami kebosanan dan kejenuhan, biasanya orang seperti ini akan berhenti dari rutinitas qiyamul lailnya. Ya, karena tadi modalnya hanya perasaan saja. Beda orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu perasaan senangnya, perasaan nyamannya dibangun di atas ilmu. Ketika hatinya sibuk dengan permasalahan dunia, hal-hal yang membuat dia sedih, hal-hal yang membuat dia galau, cemas, ilmunya akan mengangkat semangatnya lagi. Ilmunya akan mendongkrak yang tadinya sudah malas, jenuh, dia insya Allah akan kembali lagi semangat karena ilmu yang dia miliki. Ya. Jadi dengan ilmu itulah manusia akan mencapai derajat ibadah yang sangat-sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di pertemuan yang lalu antum sudah belajar mengenai menghentikan orang yang hendak lewat, ya, di depan orang yang sedang salat. Menghentikan orang yang hendak lewat di depan orang yang sedang salat. Dan antum tahu bahwasannya ada tahapannya, ya, dan bagaimana caranya, dan ada pengecualiannya, ya. Ada pengecualian antum salat, ya, kemudian ada orang lewat di depan antum, antum harus ikhlaskan dan harus biarkan dia lewat. Ya, kemarin kita sudah sampaikan ya. Pengecualian-pengecualian itu sudah kita sampaikan. Coba, kira-kira yang malam ini hadir di sini masih ingat nggak? Apa pengecualian dibolehkannya kita untuk membiarkan? Ya, membiarkan orang yang lewat sedangkan kita sedang sholat. Jadi dia lewat di depan kita sedangkan kita sedang sholat. Ada pengecualian kemarin kita sampaikan ada berapa? Ada 3. Yang pertama kira-kira apa? Ada keperluan, ya, mau lewat antum stop, dia berhenti tapi dia ngomong saya harus antar istri saya sudah nunggu di depan masjid, saya khawatir kalau ada apa, maka Anda harus biarkan dia lewat, ya, itu yang pertama. Atau mau lewat antum stop, dia berhenti, mohon maaf mas, saya ingin kamar mandi, jalannya cuma ini, nggak ada lagi, Anda harus biarkan dia lewat, ya. Kemudian yang kedua apa lagi? Masya Allah, di Masjidil Haram, ya. Karena apa? Ya karena riwayatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di Masjidil Haram dan orang-orang lewat di depan beliau. Ya karena terlalu penuh. Ya, Masjidil Haram terlalu penuh. Kalau satu orang tidak boleh dilewati, kan resikonya semua orang tidak boleh dilewati. Ya kan? Masa hukum hanya mengikat di satu orang? Kan tidak boleh lewat di depan orang sholat. Ini harus mengikat kepada semua orang yang sedang sholat. Sedangkan setelah sholat wajib rata-rata pada menunaikan sholat sunnah, iya kan? Nah, kalau semua orang sholat sunnah terus yang mau lewat dari mana? Ya, nggak bisa. Ya, itu yang kedua. Di Masjidil Haram atau yang semisal dengan, yaitu di Masjid Nabawi. Kemudian apa lagi yang ketiga? Masya Allah, Allah yaftah alaih. Ya, terlanjur sudah lewat, ya, sudah berada di tengah-tengah, antum sudah gagal menghalangi dia karena dia sudah berada di tengah-tengah. Ya, dia sudah berada di tengah-tengah antum. Kalau antum tarik mundur, maka dia akan lewat untuk kedua kalinya. Maka kalau sudah terlanjur lewat, maka biarkan saja.
ya. Bukan antum tarik bajunya suruh mundur lagi, dan itu kejadian yang sangat banyak kita saksikan. Sangat banyak. Ya. Orang sudah lewat sampai setengah lebih baru dihalangi. Ya. Banyak semutnya di situ. Orang sudah lewat setengah lebih baru dia halangi dan dia paksa untuk mundur dengan tangannya, ya, dengan kekuatan tangannya dia paksa untuk mundur. Ini perbuatan yang justru menyebabkan dia akan lewat bukan hanya satu kali tapi berapa? 2 kali. Dia ulangi lagi maka dia akan lewat sebanyak 3 kali. Jadi mencegah itu sebelum dia berada di depan Anda, itu silahkan dicegah, ya. Kalau memang sudah terlanjur maka sudah dilepaskan saja. Kalau tidak maka akan beresiko dia akan lewat lebih dari satu. Itu ya beberapa hal berkaitan dengan pengecualian perintah untuk apa tadi, menahan, ya, atau menghalangi orang yang hendak lewat di depan kita apabila kita sedang salat. Tayyib. Kemudian muallif melanjutkan, ya, berkatanya walil musalli daf'ul aduwi min sayrin aw sab'in aw suquti jidarin wa nahwihi wa in kathura lam tabtul fil ashhar qalahu fil mubdi'. Nah, dan seseorang yang sedang salat, misalnya ada hewan, ya, hewan ular misalnya. Antum punya dua pilihan. Ya, antum punya dua pilihan. Antum bunuh ular tersebut, ya, atau antum lari dari ular tersebut. Boleh, dua-duanya boleh. Ya, antum lari dari hewan liar atau hewan buas tersebut, kemudian cari tempat yang aman, antum melanjutkan sholat antum. Ya, karena diperbolehkan untuk lari. Dikiaskan kepada kondisi perang. Kondisi perang ketika Anda lari dari musuh untuk bersembunyi, menunaikan ibadah salat, kemudian melanjutkan peperangan kembali. Jadi di dalam salat dimungkinkan untuk bergerak, ya, dimungkinkan untuk bergerak ketika ada kondisi darurat tadi, ya. Ada musuh yang mendekat, dan yang semisal musuh yang mendekat adalah hewan buas, ya, hewan buas seperti apa tadi, ular berbisa misalnya, ya, atau ada komodo, ya, masuk rumah. Mungkin nggak ada komodo masuk, nggak ada, adanya kodomo, ya, komodo. Tayyib. Kalau semut api gimana kira? Kalau semut hitam masih baik hati, ya. Kalau semut api itu kan gigit abuh, ya. Dia kalau gigit ada bisanya, dia menyebabkan abuh, ya. Kira-kira antum tetap diam sholat kokoh di atas sholat antum, atau antum boleh untuk menghindar dan melanjutkan sholat antum? Antum punya dua pilihan, ya. Kalau di dekat antum ada sapu, maka singkirkan, ya, semut-semut itu, kemudian antum melanjutkan sholat. Atau antum meninggalkan tempat itu, ya, cari tempat yang lebih aman, kemudian melanjutkan sholat antum. Dikiaskan pada sholat kondisi perang tadi, ya, sholat kondisi ketika ada makhluk yang ingin menyakiti antum atau mengganggu, ya, maka Anda diperbolehkan untuk bersembunyi untuk menyelesaikan ibadah salat. Tayyib. Wa in kathura, ya, au suquti jidar, atau tembok yang runtuh. Antum mungkin pernah lihat waktu itu ada video di daerah mana itu, yang saudara kita sedang pada sholat, kemudian gempa, kemudian temboknya sudah hampir runtuh, ya. Nah, antum punya dua pilihan. Anda berpegang pada tembok, ya, supaya temboknya tidak nibani, kemudian menyelesaikan sholat, boleh, bukan tidak boleh, boleh. Atau Anda lari, ya, keluar tanpa membatalkan sholat, tetap bisa, ya. Antum keluar menjauhi rumah tersebut, gedung tersebut, atau bangunan tersebut, kemudian menyelesaikan sholat di luar, ya, itu masih selama Anda tidak memutus niat. Kalau niat itu sudah diputus, kok baik sholatnya tak ulangi, ya sudah, berarti putus. Kalau antum tetap menjaga tumakninah dalam gerakan antum, lari antum tetap bisa fokus menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka Anda boleh melanjutkan meskipun di luar masjid. Tidak perlu mengulangi dari awal. Tapi kalau ingin mengulangi, boleh-boleh saja. Kalau ingin mengulangi, boleh-boleh saja. Jadi dalam kondisi seperti itu fleksibel, ya. Yang mana itulah kelebihan ilmunya para ulama, ya. Dia akan memberikan kepada antum
solusi-solusi secara syariat kalau menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan hal-hal yang mengganggu ibadah salat Anda. Wa in kathura, meskipun gerakannya banyak. Kalau dari masjid ini kan banyak, ya kan? Tapi kan karena darurat, ya. Kalau Anda berdiam di sana, Anda akan tertimpa reruntuhan, ya, reruntuhan bangunan. Selama mampu untuk menyelamatkan nyawa, maka sebaiknya Anda selamatkan nyawa. Bukan apa-apa. Karena di rumah banyak yang menanti nafkah dari Anda. Ya, banyak yang menunggu ayahnya pulang ke rumah. Maka jangan kemudian aku wis kesel urip pan mati bae tiba tembok ora apa-apa. Jangan, tidak boleh. Itu berarti sengaja menjatuhkan dirinya dalam mudarat padahal mampu untuk menyelamatkan diri. Ya. Selama mampu menyelamatkan diri, nah sholatnya pimet, sholatnya kok dilanjut dan jawab, tidak ada masalah. Kenapa? Dikiaskan pada kondisi perang. Ketika musuh menyerang, maka yang sholat harus dilindungi atau mencari tempat persembunyian untuk menyelesaikan salat. Tidak ada masalah, meskipun gerakannya banyak, tidak ada masalah. Atau ingin membatalkan sholat, aku kayak terus nang jawab, sementing kok tak ulangi maning, berarti niatnya putus, tidak ada masalah. Ya, pada asalnya memang kita membatalkan sholat dengan sengaja itu terlarang, tidak boleh. Ya, antum kalau sudah masuk dalam rangkaian ibadah salat, takbiratul ihram, ya, takbir yang menjadikan segala sesuatu haram yang asalnya boleh, ya, asalnya boleh menjadi haram. Takbirah yang sangat sakral, takbiratul ihram. Anda tidak boleh keluar dari rangkaian itu kecuali ada hal yang maslahatnya lebih besar. Seperti tadi, maslahat keselamatannya, ya, sholat bisa diulang, nyawa tidak bisa diulang. Ya, maka kalau berkaitan dengan nyawa, selamatkanlah nyawa terlebih dahulu. Dan juga contohnya banyak. Misalnya antum dalam kondisi lapar, kita sudah jelaskan ya. Dalam kondisi lapar, ada makanan, azan berkumandang. Maka syariat Islam merintahkan Anda tuntaskan dulu lapar Anda. Mengapa? Karena keselamatan nyawa Anda jauh lebih penting. Lalu kan orang mangan sidina be mati, mungkin ngeleyang sih nang dalan. Iya kan? Bukan masalah antum jangan bayangkan mati kelaparan ya. Orang mangan telung dina kejet-kejet. Nah, bukan gitu. Tapi Anda kelaparan, naik kendaraan, kehilangan keseimbangan. Nah, itulah prosesnya, ya. Jadi syariat Islam sudah paham, ya. Akan muncul zaman seperti kita yang manusia-manusianya lemah, ya. Nggak makan sedikit aja banyak sekali problemnya. Kalau zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa para sahabat, nggak makan sehari dua hari itu hal yang biasa buat mereka. Kalau kita nggak mampu, oleh karena itu syariat Islam datang untuk mencegah mudarat di sana. Ya, kita telat sarapan aja ngamuk. Ya, ditakoni jawabnya, wis ngodor ya, saya ngol bacok wis. Ya. Ya, kaum seperti kita inilah syariat Islam ini datang untuk umat akhir zaman yang banyak keluhannya. Ya, secara mental banyak gangguan. Maka ambil rukhsah dan di beberapa riwayat sampaikan sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah sedang makan dan beliau mendengar bacaan imam di masjid sedang dibacakan dalam sholat berjamaah. Kira-kira kalau ada di zaman sekarang beliau dituduh apa? Wah ya sholat mangan, ya, tidak kokoh, ya, bukan salafi. Oh, jelas-jelas sahabat Ibnu Umar bukan salafi, terus apa lagi? Ini yang nggak ada di zaman sekarang, kemampuan untuk berprasangka baik. Ya, ketika ada orang, misalnya antum punya warung ya, ada orang datang di waktu azan mau beli makan misalnya, orang antum buka. Jangan dikira dia sengaja lebih milih makan daripada sholat. Nah, ya bisa jadi kondisinya di luar yang Anda bayangkan. Dari malam belum sempat makan karena banyak kesibukan dari luar kota, baru sampai pagi itu. Sengaja pengen mampir tempat makan antum. Ya, ingin makan makanan yang dia inginkan, yang dia berselera dan dia dalam kondisi membutuhkan. Maka saat itu syariat Islam memerintahkan disunahkan untuk makan dulu baru menunaikan ibadah salat. Nah, itulah harusnya kita mampu berprasangka baik ya kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin mengerjakan sesuatu tidak mirip dengan kita, ya, tidak mirip dengan kita.
kita jadwalnya berbeda. Karena mungkin ada uzur di balik itu semua ya. Ada hal yang tidak kita ketahui. Baik. Kemudian walam tabtul fil ashhar, dan tidak batal ya salatnya. Tadi orang yang menghindari masjid yang mau roboh, misalnya karena gempa bumi atau ada hewan buas ya, ada hewan beruang misalnya, ada beruang di Tegal, ada beruang enggak? Ya, adanya beruang. Ya, kalau beruang ada, kalau beruang ada. Apa hewan liar masuk ke rumah antum, antum sedang sholat, nggak usah khawatir. Ya antum nggak perlu panik. Kalau pengen keluar dari tempat itu silahkan keluar, masuk kamar atau kemana tempat yang aman untuk, atau antum memilih untuk bunuh dia. Ya, dalam kondisi sholat, antum ambil di rumah ada persediaan tombak, apa ada pisau yang biasa buat nyacah daging gede-gede, ya, tebas langsung, nggak ada masalah. Lanjutkan sholat antum. La ba'sa bihi. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ketika kalian sedang sholat, kemudian menemui ular al-aswadaini atau kalajengking ya. Di zaman beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu yang banyak di padang pasir ya ular dan kalajengking. Kemudian di depan Anda, maka jangan diam saja. Kemudian penteleng-pentelengan, lin sapan disit simpan nodol. Nah, dia pasti akan, karena karakternya apa? Buas, karakternya buas. Buas itu artinya apa? Buas itu eh, iya liar. Dia memiliki karakter untuk merugikan Anda, ya, menyerang karakternya. Ya, jadi jangan ikut-ikutan yang di televisi yang katanya bisa mainan sama ular, bisa mengerti bahasa ular. Ya, ya itu 1 banding berapa ya? Antum mungkin tidak punya kemampuan seperti itu, tapi umumnya ular menyerang. Umumnya ular menyerang. Kalau ada kondisi seperti itu, antum punya 2 pilihan. Ya, antum boleh mencari tempat yang aman melanjutkan sholat, atau antum ambil sesuatu untuk membunuh ular tersebut. La ba'sa bihi, selama tidak membatalkan niat salat, maka setelah itu lanjutkan salat Anda, la ba's. Walahu addul ayyi wa tasbih wa takbiratil Eid bi asabihi lima rawa Muhammad bin Khalaf an Anas bin Malik raaitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'qidul ay bi asabihi. Boleh Anda menghitung ayat menggunakan jari. Jadi antum salat tapi jarinya sambil menghitung. Ayat pertama alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh ya. Atau takbiratul Id, antum jadi khatib ya salatul Id, kemudian memimpin salat, takbir takbiratul ihram, kemudian takbir sunnahnya ya sebanyak 6 kali. Antum hitung ya Allahu Akbar takbiratul ihram. Ya, kemudian selesai membaca zikir Allahu Akbar, antum hitung. Ini termasuk gerakan yang padahal kan banyak ya. Gerakannya banyak nggak? Banyak ya. Dan ini termasuk gerakan sholat bukan menghitung. Kan bukan ya, tapi dibolehkan. Karena apa? Karena contohnya langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis diriwayatkan oleh uh, sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Akhrajahu Ibnu Adi wa akhrajahu. Nah, uh, sahabat Anas bin Malik, ra'aitun Nabi, aku melihat. Ya, jadi hadisnya langsung dilihat, ya, bukan dari Nabi. Kalau ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau sahabat berkata dari Nabi, itu ada kemungkinan dari sahabat dari Nabi itu ada kemungkinan. Ya, tapi kalau ro'a itu berarti beliau langsung yang melihat. Ya, aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghitung ayat menggunakan jari jemarinya. La ba'sa bihi. Walil ma'mum al-fathu ala imamihi. Nah, sekarang kita masuk dalam permasalahan membantu imam yang mengalami eh, kelupaan dalam ayat yang sedang dibaca. Hukumnya ada 2 kemungkinan. Yang pertama wajib, yang kedua dianjurkan. Ya, yang pertama wajib, yang kedua dianjurkan. Yang dianjurkan berarti tidak wajib. Ya. Jadi ada 2 hukum berkaitan membenarkan bacaan imam. Yang pertama wajib. Yang pertama wajibul fatwa ala imamihi idza urtija alaihi aw ghalidha fil Fatihah. Ya.
Satu-satunya kondisi wajib Anda membenarkan bacaan imam. Wajib loh, kalau Anda tidak tunaikan berarti resikonya adalah berdosa. Ya, resikonya berdosa. Fardu alal kifayah. Fardu alal kifayah. Wajibnya tapi kifayah. Kalau sama masjid jamaahnya 100 orang membenarkan bacaan imam semua, imamnya malah nggak dengar. Ya, terlalu ramai. Ya. Jadi kalau ada satu yang sudah membenarkan, yang posisinya berada di belakang imam, maka yang lain sudah tidak terkena kewajiban lagi. Fil Fatihah, ya litawaqqufi sihhati salatihi ala dzalika. Karena salat dengan Al-Fatihah yang tidak sah menimbulkan salat yang kehilangan salah satu rukunnya. Dan salat yang kehilangan salah satu rukunnya, salat tersebut dihukumi salat yang tidak sah. Maka wajib membenarkan, terlebih lagi salatnya berjamaah. Ya, salat berjamaah itu beda dengan salat sendiri. Salat berjamaah itu bacaan yang dibaca imam menjadi sangat vital, ya, menjadi statusnya sangat berpengaruh dalam salat tersebut. Kalau imamnya bacanya Al-Fatihahnya salah, berarti Al-Fatihahnya tidak sah. Berarti salatnya imamnya tidak sah. Ketika salat imam tidak sah, otomatis salat makmum tidak sah. Itu resikonya salat berjamaah. Ya. Tapi juga kalau makmumnya atau jamaahnya bacaannya kurang bagus, kemudian imamnya bacaannya bagus, maka antum mengikuti pahala bacaan imam. Ya. Maka cari masjid-masjid yang bacaan imamnya paling tidak sah, ya, paling tidak sah mencukupi ilmu membaca Al-Quran. Kama yajibu tanbihuhu inda nisyani sajdatin wa nahwiha minal arkan. Naam. Wa in ajaza al-musalli an itmamil Fatihah bil irtijaji alaihi fakal ajiz anil qiyam. Al-fatu yang kedua hukumnya sunnah. Seorang makmum yang pertama tadi wajib ya membenarkan bacaan imam ketika imam salah atau lupa di dalam membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua hukum yang sunnah dianjurkan ketika al-fatu ala imamihi selain surat Al-Fatihah. Ya, dianjurkan untuk membenarkan bacaan imam ketika salah. Ya. Atau lupa selain surat Al-Fatihah, maka dianjurkan. Dan imam tidak boleh marah ketika makmumnya ternyata tidak ada yang ngelingan. Ya. Makmumnya diam semua. Ketika imam salah, makmumnya diam semua. Imam tidak boleh protes karena itu tidak wajib. Ya, pada asalnya menanggung kewajiban bacaan yang benar itu imam. Kapan makmum diwajibkan untuk turut serta membenarkan bacaan imam? Ketika berkaitan dengan surat Al-Fatihah. Selainnya makmum tidak wajib, tapi dianjurkan. Ya, kalau bisa makmum membenarkan. Tapi imam tidak boleh menuntut, kemudian ngambek. Ya, biasanya harus dibenarkan sih bacanya aku mau salah. Gak bisa, Anda tidak bisa menuntut itu. Meskipun di dalam hadis beliau Shallallahu Alaihi Wasallam banyak ya, nanti akan kita sampaikan. Diriwayatkan oleh Al Imam Abu Dawud ya, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla salatan falubisa alaihi falamman sarafa qala li Ubay bin Ka'ab ya, termasuk salah satu sahabat yang dipercaya memimpin salatnya kaum muslimin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-salaita ma'ana? Qala na'am. Qala fama mana'aka? Qala Al-Khattabi isnaduhu jayyid. Ya. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin salat kaum muslimin. Kemudian falubisa alaihi, beliau lupa sedikit ayat yang dibaca. Kemudian setelah selesai salat, falamman sarafa qala li Ubay, beliau berkata kepada Ubay bin Ka'ab, ya, karena beliau termasuk penghafal Quran yang sangat dipercaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-salaita ma'ana? Wahai Ubay, kamu tadi salat bersama kami apa salat sendiri? Naam ya Rasulullah. Iya, saya salat bersamamu. Faqala fama mana'aka? Lalu kenapa bacaan saya tidak dibenarkan? Ya. Tadi kita katakan apa? Imam tidak boleh menuntut kepada makmum membenarkan di selain surat Al-Fatihah. Lah ini Nabi menuntut. Kira-kira antum bisa mengambil apa? Lah ini buktinya Nabi menuntut sahabat. Fama mana?
Apa yang menghalangimu, wahai Ubay, untuk membenarkan bacaan? Dan tadi kita sampaikan hukumnya tidak tidak. Tapi Nabi kan menanyakan, kenapa? Apa yang menghalangi kamu? Kira-kira antum bisa mengambil istinbat enggak? Kenapa kok hukumnya enggak wajib? Ya, kenapa hukumnya tidak wajib? Dalam membenarkan bacaan surat setelah Al-Fatihah. Kalau lihat gaya bahasanya, wahai Ubay, kamu salat sama kita tidak? Nah, kenapa kamu tidak membenarkan bacaanku? Apa yang menghalangimu untuk membenarkan bacaan? Ya, nah ini seperti pertanyaan tapi namanya istifham inkari ya. Pertanyaan yang mengingkari perbuatan orang yang diajak bicara. Coba, menurut antum kenapa kok hukumnya tetap tidak wajib? Padahal kalau lihat gaya bahasa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu seakan-akan wajib. Kenapa hukumnya tetap tidak wajib? Ada yang bisa setelah surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah wajib ya, karena rukun dia. Kenapa kok setelah surat Al-Fatihah tidak wajib? Tidak wajib bagi makmum untuk membenarkannya, dianjurkan, tapi tidak wajib. Kalau misalkan itu wajib, maka Rasulullah, Masya Allah, jamil, bisa juga ya. Tajam sekali itu ya. Masya Allah, analisis yang sangat tajam. Seandainya kan sudah terlanjur salah ya, sudah terlanjur salah. Kalau memang wajib, pasti Rasulullah mengulangi salat ya, karena telah terjadi kesalahan dalam sesuatu yang wajib. Akan tapi tidak mengulangi salatnya menunjukkan surat setelah Al-Fatihah pada asalnya hukumnya memang tidak wajib. Maka membenarkan bacaan imam setelah surat Al-Fatihah pun hukumnya sama, hukumnya tidak wajib, mengambil hukum yang sama. Baik. Wala yaftahu ala ghairi imamihi, tapi antum dalam salat jangan bantu bacaan orang lain. Nah, misalnya ini sering terjadi di masjid-masjid yang banyak musafirinnya, ya. Itu kan banyak jamaah-jamaah ya. Sekelompok jamaah bikin sendiri, sekelompok jamaah bikin sendiri, sekelompok jamaah sendiri. Itu banyak kita temukan di masjid-masjid yang buat ampiran para musafirin di rest area biasanya. Antum berada di kelompok A misalnya, sebelah antum kelompok B. Ya. Bacaan imamnya ini terdengar sama antum. Bacaan imamnya terdengar sama antum. Itu dia masalahnya. Kalau tadi yang kita katakan wajib itu kan makmumnya dia, makmum dari imam tersebut, ya enggak? Kalau yang membenarkan adalah makmum dari selain jamaah tersebut, itu wajib enggak? Lihat jamaahnya diam semua, imamnya salah, jamaahnya diam semua, antum tahu kalau itu salah. Wajib enggak bagi antum untuk membenarkannya padahal itu jamaah yang berbeda. Nah, itu masalahnya. Wala yaftahu ala ghairi imamihi li'anna dzalika yushghiluhu an salatihi fa in fa'ala lam tabtul qalahu syarh. Sebaiknya jangan Anda lakukan kalau itu bukan imam jamaah Anda. Ya. Meskipun kesalahannya pada surat Al-Fatihah karena Anda terikat dengan aturan jamaah Anda sendiri. Kalau Anda benarkan bacaan imam lain, imam antum akan bingung. Ya enggak? Karena antum kan suaranya keras untuk membenarkan bacaan imam jamaah sebelah. Ya enggak? Yang bingung bukan imam jamaah sebelah, imam antum sendiri yang bingung. Ya. Perasaan aku bacanya bener bisa dibenerin nah. Ya, sing salah siapa dong ya? Ya kan? Akhirnya gitu. Maka lebih baik tidak. Ya. Kalau memang imam sebelah antum karena itu prakteknya real itu saya sering mampir di masjid rest area itu bisa 3-4 jamaah musafirin ya, mereka punya kelompok sendiri-sendiri itu sering berdekatan ya, sering sekali berdekatan. Maka kewajiban atau dibolehkannya membenarkan bacaan imam itu berkaitan dengan jamaah yang Anda berada di dalamnya. Adapun jamaah sebelah maka jangan antum benar. Yang bingung nanti imamnya antum justru. Bukan imamnya dia, kalau imamnya dia malah senang antum benerin. Tapi imam antum sendiri yang bingung. Ya. Fa in fa'ala lam tabtul, tapi kalau dia lakukan kadung karena refleks ya, refleks. Salah antum hafal 30 juz mutqin ya. Kalau ada salah-salah dikit kan antum refleks, apalagi antum guru Al-Qur'an ya, biasa ngetes orang. Jadi salah dikit langsung diberi antum lupa kalau itu bukan jamaah Anda. Ya. Pertanyaannya sholat Anda hukumnya apa? Kenapa? Karena Anda membaca sesuatu yang tidak diperlukan, ya.
di luar dari rangkaian salat, tapi termasuk bagian dari salat. Lam tabtul, jawabannya salat Anda tetap sah dan tidak batal. Karena bacaan Al-Qur'an dari awal sampai akhir itu disyariatkan di dalam salat sehingga tidak batal. Meskipun sebaiknya jangan dilakukan. Baik. وله لبس الثوب ولف العمامة لأنه عليه السلام التحف بإزاره وهو في الصلاة وحمل أمامة وفتح الباب لعائشة وإن سقط رداءه فله رفعه. Ini berkaitan dengan gerakan di dalam salat. Boleh enggak orang di dalam salat membenarkan sarungnya? Ya, sarungnya melorot, ya, antum buka, gelar dulu, dibenerin talanya. Boleh apa enggak? Ya. Walahu lubsu thawbi, lubsu. Nah, lubsu berarti baru pakai. Ya, lubs itu baru memakai. Walaful imamah, dan imamah itu panjangnya 4 sampai 6 meter ya, 4 sampai 6 meter panjangnya kalau digelar gitu ya, yang dibuat udeng-udeng itu paling tidak 4 sampai 6 meter. Beberapa ada yang sampai 8 meter, panjang sekali. Kira-kira ngubung-ngubunginnya panjang nggak berarti di kepala? Lama enggak? Lama. Tapi boleh. Li'annahu alaihi salam iltahafa bi izarihi wa huwa shalah. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dari sahabat Wa'il ibn Hajar, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan sarungnya padahal beliau sedang salat. Ya. Jadi sarungnya kurang pas, dibuka, dibenarkan, ditata lagi, kemudian diikat lagi. Ya, itu hal yang diperbolehkan karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Wahamala Umamah, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggendong sahabat Umamah yang masih kecil di dalam salat. Ya. Ketika beliau berdiri digendong, ketika beliau sujud diturunkan. Kan berarti bolak-balik, ya enggak? Gendong. Ada gerakan-gerakan di luar ibadah salat. Yang mana itu berulang. Kalau salat yang 4 rakaat berarti 4 kali gendong, 4 kali nurunkan. Ya, dan itu tidak mengapa. Wa fatahal bab li Aisyah, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah dalam salat, kemudian Ummul Mukminin ingin masuk ke dalam rumah dan beliau berjalan dari salatnya, buka pintu, beliau masuk, tutup lagi, kemudian melanjutkan salatnya. Ya, jadi antum salat di kamar, kemudian anak antum gedor-gedor pintu, daripada mengganggu konsentrasi, antum sedang murojaah surat At-Taubah misalnya, ya, atau Al-A'raf yang sedikit panjang. Daripada antum kehilangan konsentrasi, maka buka aja pintunya, anak masuk, tutup lagi, ya, tidak ada masalah. Sholat lagi, antum lanjutkan ayat antum, gantian adiknya gedor-gedor pintu, pengen masuk kamar, antum jalan aja, buka pintunya, anak masuk, tutup lagi, lanjutkan sholat anda. Yang ketiga, ibunya, ya, gedor-gedor pintu, karena kalau lihat bocah loro nang di lagi didulang hilang, ya, bocah loro lagi didulang malah hilang nang di gedor-gedor-gedor, antum buka aja, ya, tutup lagi, lanjutkan sholat. Labas, ya. Itu semua bukan hal yang bisa membatalkan salat. Wa in saqata ridaahu falahu raf'uhu. Kalau ridanya, rida itu yang biasa di pakaian yang gunakan bagian atas ya, jatuh, maka dia boleh mengambilnya, ya. Berarti lagi berdiri, dia ruku, padahal orang-orang belum ruku, imamnya belum ruku, dia ruku untuk mengambil sesuatu yang jatuh dari pakaiannya kemudian dipakaikan kembali. Ini berkaitan dengan maslahat orang yang salat. Sekarang kalau berkaitan dengan maslahat orang banyak, seperti HP yang berdering ketika Anda sedang salat. Ya. Kalau deringnya cuma meong meong, orang apa? Ya jelas hilang suaranya. Ya. Sebentar juga hilang. Tapi kalau yang deringnya panjang, ya, kemudian tidak berhenti berhenti, udah antum berhentikan, ya, silent, telepon lagi, antum silent, telepon lagi, ya, maka boleh antum misalnya tas antum jauh, ini kebanyakan di masjid, orang tasnya ditaruh di mana, dia sholatnya di mana, di tasnya ini bunyi, ya, mengganggu seluruh masjid, apalagi sholatnya sholat yang jahriyah lagi, ya, imamnya lagi baca Quran, sedang dibaca dengan penuh khidmah, kemudian HP-nya bunyi dengan nada dering yang betul-betul mengganggu, maka
itu bukan boleh lagi. Wajib bagi Anda untuk mematikan handphone terus, jangan diam saja. Ya. Karena ini menzolimi seluruh jamaah masjid, bahkan menzolimi imamnya. Karena imamnya bisa kehilangan konsentrasi ketika sholat. Ya, berarti dia dengan sengaja mengganggu orang sholat. Orang sholat kok malah diganggu. Maka harus dia keluar dari safnya, ambil tasnya, buka handphonenya, matikan, kembali lagi ke saf, gak usah khawatir, sholatnya lanjutkan. Ya, itu perbedaan orang yang berilmu dan tidak. Kalau tidak berilmu itu HP dibiarkan berdering, balapan banter-banteran karo bacaan imam. Ya, imam bacanya banteri, HP ini tambah banter mana? Selesai salam, orang ini nggak berani mengangkat kepalanya saya. Ya, karena seluruh jamaah masjid mencari siapa ke? Mesti baliknya terakhiran, ya, benoro konangan, ternyata pelakunya dia. Ya, padahal lu dua janji, coba. Itulah akibat tidak berilmu. Ya, repot, ganggu orang, urusan dia juga menjadi berantakan. Hanya gara-gara nggak berani matiin handphone dia sendiri. Karena nggak punya ilmunya. Kalau itu ternyata dibolehkan, boleh bahkan wajib karena Anda mengganggu sholat seluruh jamaah yang berada di dalam masjid. Walahu qatlu hayyatin wa aqrabin wa qamlin wa baraghith wa nahwiha li'annahu alaihi salam amara biqatl aswadaini fi shalah al-hayyah wal aqrab rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu. Ya, dibolehkan sambil sholat sambil membunuh. Wah, jadi orang Islam itu serem ya. Sholat be paten-paten apa maning ora sholat. Ya. Sholat be mateni apa maning ora sholat. Makanya ini isu yang sering digoreng. Padahal membunuhnya apa? Membunuh ular atau tadi apa? Kalajengking. Ya. Li'annahu alaihi salam amara memerintahkan. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya ketika sedang salat kemudian menemui ular atau kalajengking untuk dibunuh. Berarti sambil sholat Anda boleh ya menemukan hewan yang buas, ambil sapu, sikat atau ambil apa untuk pukul untuk membunuhnya itu diperbolehkan. Kemudian lanjutkan sholat Anda. La ba'sa bih, ya. Maka pertanyaannya sebenarnya ada nggak sih kaidah gerakan-gerakan dalam sholat yang dikatakan membatalkan atau tidak membatalkan sholat seseorang? Ya, kalau kita ambil dari beberapa contoh yang disebutkan mu'alif tadi, sekarang saatnya kita mengambil kaidah. Jadi mu'alif dari awal ngasih contoh terus, ya, supaya antum punya tasawur, antum punya gambaran, baru dikasih kaidah. Ya. Sedangkan orang kita, ya, kalau belajar yang dicari kaidah dulu, bukan contoh masalah. Ini muskilah. Kaidah mau dihafal pakai apa? Pakainya adalah sebuah realita, sebuah contoh masalah. Dan ini dalam ilmu bahasa Arab pun terpakai. Cara belajar kita bahasa Arab itu terbalik. Dari awal belajarnya kaidah terus terbalik. Harusnya belajarnya masalahnya dulu, ngobrol dulu. Ya, ini ketika digunakan sehari-hari seperti apa. Terus sampai dia terbiasa, ya, punya gambaran tentang bahasa Arab. Ya. Kemudian baru dikasih kaidah. Insya Allah ringan belajar bahasa Arab. Tapi kalau dari awal tidak punya apa-apa, dari nol langsung kaidah, 3 hari nggak berangkat lagi, Pak. Nah, itu yang terjadi. Ya karena dia anggap metodologi bukunya kayak gue sih. Iya buku ini ditulis orang Arab, Pak. Untuk mempelajari orang bahasa Arab yang mana peserta didiknya adalah orang Arab yang sudah bicara sehari-hari dengan bahasa sudah familiar, dia sudah punya tasawur dengan bahasa Arab, gak ada, tinggal dikasih kaidah selesai. Orang kita enggak, orang kita tidak familiar dengan bahasa Arab kecuali afwan, syukron, jazakallah khair. Ya, ya apalagi ya, bahasanya cuma itu aja. Maka perlu dibiasakan untuk berbicara terlebih dahulu sampai punya tasawur gambaran umum tentang bahasa Arab. Ya, yang sederhana. Baru kemudian diberi kaidah. Insya Allah orang perlu diapal, wis apal karena sudah terbiasa menggunakannya, nggak ada masalah. Jadi nggak sulit, insya Allah. Baik. Fa'in atala. Nah, sekarang kita akan mengambil kaidah. Antum sudah punya gambaran beberapa contoh.
Fa in atala au ay aktsara al-musalli al-fi'la urfa. Pertama, kapan dikatakan sholat itu batal dengan gerakan-gerakan? Ya. Nah, tadi ada buka pintu, ada dandani sarung, ada nganggo imamah, ya, ada gendong bocah, nama teni ula, pirang-pirang contoh antum sudah ambil. Sekarang kaidahnya apa sih sebenarnya? Bagaimana perbuatan bisa membatalkan salat? Ya. Yang pertama, perbuatan itu dilakukan dengan waktu yang cukup lama. Ya. Kayak tadi, goleti sabun disit, mendungi uli. Kan perbuatannya lama kan? Ya, urung sabune jumlah nang jaba. Ya disili tanggane urung dibalapna. Berarti warung tanggane disit ngucap. Jadi perbuatan tersebut secara normalnya manusia ini perbuatan dalam waktu yang cukup lama, bukan yang sebentar. Ya, cukup lama. Min ghairi darurah. Yang kedua, tidak ada keperluannya. Ya. Kalau tadi mukul ular, mukul kalajengking, ya, kemudian pakai sarung, pakai imamah, itu semua ada keperluannya enggak? Ada. Ya. Maka tidak membatalkan salat meskipun banyak gerakan antum. Ya. Kamar antum besar, ukurannya berapa? 10 kali 20 misalnya. 200 meter ya Pak? 200 meter itu ada Pak di dekat Gor Trisanja. Ya, ada kapling 200 meter luasnya, sangat bagus, tidak perlu nguruk, rata dengan jalan. Ya, insya Allah ini saya nggak jualan. Itu wakaf dari kaum muslimin untuk dijual dan dibangun pondok pesantren. Ya, uangnya digunakan 100% untuk membangun pondok pesantren. Kita belum punya pondok pesantren. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan insyaallah. Antum yang ingin bantu silahkan dibeli itu tanahnya ya. Antum tawar aja sama yang kan ada nomor HP-nya sih, untuk tawar aja bebas. Nawar kan boleh, Pak. Ya, enggak ada salah antum tawar aja. Tapi kalau bisa ditambahi, ya jangan ditawar. Karena mau buat pondok pesantren, jadi antum nyumbang. Ya, itu tidak murni jual beli, tapi ada apa namanya? Maslahat ukhrawinya berkaitan dengan 200 meter tadi. Anggap 200 meter itu antum jadikan kamar satu. Ya. Karena antum seorang sultan, ya. Kamar 200 meter orang rumah, kamar tok Mas, gua aku 200 meter kamar tok. Aku biasa rumah 1000 meter. Oh iya wis. Enggak apa-apa ya. 200 meter antum sholat di pojok belakang, pojok depan pintu ya. Ketok-ketoklah bapak antum mau masuk kamar, ya, mau masuk rumah, berkunjung. Jauh dari Kalimantan datang mau berkunjung, antum sedang sholat, ketok-ketok itu. Kira-kira antum bukakan enggak? Sedang sholat apa? Subhanallah, subhanallah. Kira-kira antum bukakan enggak? Kan jauh tuh 200 meter, 20 meter sendiri. Kira-kira antum bukakan enggak pintunya? Jalannya jauh loh. Masa sholat sambil jalan-jalan? Pan sholat apa pan jalan-jalan? Karena apa? Karena diperlukan, ya, diperlukan. Kalau orang tua antum biarkan di luar kedinginan, nanti malah diculik sama orang. Ya, lebih baik antum segerakan buka pintu masuk, antum lanjutkan sholat antum. Ya, meskipun panjang langkahnya tak ada masalah. La ba'sa. Hah? Ya meneng. Ya. Antum aja nyauti. Ya, aja nyauti. Subhanallah. Ya, antum jawabnya subhanallah. Assalamualaikum, subhanallah. Antum melanjutkan sholat, subhanallah. Udah paham. Antum cerdas insyaallah. Hah? Sebenarnya ya karena wong soleh kan sholatnya lama, Pak. Nah, orang-orang soleh kan sholatnya lama. Wa kana mutawaliya, ya, syarat yang ketiga, perbuatan yang banyak tersebut berurutan, ora putus-putus. Nah, perbuatan yang putus-putus. Nih contoh. Tadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengangkat Umamah, ya, digendong. Kemudian sujud ditaruh. Kan berarti putus yang gendongnya ya. Nah, coba antum go bocah gendong. Terus antum angkat-angkat, Pak. Lagi sholat bocah diangkat-angkat. Ya. Secara terus-menerus. Ya. Secara terus-menerus. Maka ini membatalkan sholat. Ya. Karena yang pertama gerakan ngangkat-ngangkat bocah itu tidak hajat. Hajat antum cuma gendong. Kalau sampai ngangkat-ngangkat, geong-geong. Apalagi sampai muter antum sholatnya. Ya. Ini sudah di luar hajat.
dan gerakannya terus menerus. Sama misalnya garuk-garuk. Ya, antum garuk-garuk kira-kira setengah menit garuk-garuk terus ya, bisa bolong garuk-garuk setengah menit. Ya. Jadi gerakannya harus terputus-putus kalau ingin salatnya tidak batal. Tapi kalau gerakannya terus-menerus ya mutawali ya, nyambung terus dalam waktu yang lama. Ya tadi bapaknya masuk, antum subhanallah tapi maring buri cukup gelas. Kadang gula sedang. Nah, itu gerakan yang terlalu banyak ya, dan terus mana? La tafbila tafriqin batalatis salah. Yang salatnya batal ketika terpenuhi 3 unsur tadi. Yang pertama gerakannya banyak. Ya, yang kedua tidak penting. Ya, yang ketiga terus menerus tidak putus, maka membatalkan salat. Dan kemarin kita sampaikan makruh ya, termasuk perkara yang membatalkan apa? Mengurangi kualitas salat Anda. Adalah antum salat sambil dolanan lihyah, ya, bermain rambut jenggot ini. Rambut apa bulu, Pak ini? Bedanya rambut sama bulu apa? Hah? Bulu unggas ya. Antum pun punya bulu juga. Berarti antum, hah? Ya macam-macam ini bulu. Bulu apa namanya? Bulu kuduk ya. Istilah orang rambung-rambung. Walau kan Walau kana fi'lu sahwa, meskipun dia kelalen. Aduh, aku kelalen, tidak ngefek, tetap batal salatnya. Ya, selama terpenuhi 3 unsur tadi, nggak ada alasan Anda lupa, nggak sengaja, enggak. Karena unsur tadi sudah dipenuhi, maka sudah membatalkan salat. Li'annahu yaqta'ul muwalat. Ya, karena dia sudah memutus salat dengan gerakan di luar salat dalam waktu yang panjang, orang penting, kemudian terus menerus, maka seakan-akan dia tidak salat. Ya. Wa yamna'u mutaba'atal arkan. Rukun-rukunnya jadi enggak nyambung karena terputus ada gerakan tadi. Ya. Fa in kana li darurah, adapun untuk keperluan yang penting, lam yaqta'ha, salatnya enggak batal. Meskipun gerakannya panjang. Antum jalannya 20 meter, 50 meter, enggak ada masalah. Ya. Contohnya apa? Gerakan antum jalan 20 meter. Misalnya lagi sholat tapi tidak batal tadi. Masjidnya mau rubuh ya, nasallallahu. Misalnya karena ada gempa bumi. Ya, ada gempa bumi seperti yang antum saksikan. Antum keluar dari masjid, kan jalannya panjang gitu, ya. Dengan ambil sendal Anda. Kemudian di luar masjid lanjutkan sholat itu boleh. Ya, tidak membatalkan sholat. Kal khaif, seperti orang yang takut diserang musuh dalam kondisi sholat. Maka dia boleh bersembunyi sejenak untuk menyelesaikan sholatnya meskipun mengambil langkah yang cukup banyak. Wa kadza in tafarraqa walau talal majmu', begitu juga ketika gerakannya sedikit tapi terputus-putus ya. Kalau di jumlah banyak, tapi karena terputus-putus menjadi sedikit, maka enggak apa-apa. Wal yasiru, jadi gerakan yang sedikit yang dibolehkan dalam salat itu seperti apa? Ma yushbihu fi'lahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi gerakan sedikit yang dibolehkan dilakukan di dalam salat itu yang mirip dengan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fi hamli umamah, contohnya sedang menggendong bocah. Ya. Jadi antum misalnya salat, kemudian di kantong ada hal yang mengganggu. Ya. Yang kalau duduk nyucusi, misalnya antum gembol kunci sampai telu nang kantong. Ya kan, kalau duduk kan nyucusi, mengganggu. Ketika antum berdiri, antum ambil, antum keluarkan, taruh di bawah boleh. Ya, itu gerakan yang tidak terlarang. Seperti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat Umamah untuk beliau gendong ketika sedang salat. Wa su'udihil mimbar wa nuzulihi anhu lamma shalla alaihi. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah naik turun mimbar di dalam salatnya. Ya, ketika salat di atas mimbar, ya, kemudian ketika sujud turun, ketika mau sujud turun dulu baru sujud, kemudian naik lagi untuk salat lagi. Jadi ada salat sambil naik turun mimbar boleh. Ya, kenapa? Kok beliau diperbolehkan? Waktu itu untuk menunjukkan kepada para sahabat bagaimana tata cara salat, sehingga beliau sengaja naik di atas mimbar. Wa fathil bab li Aisyah, tadi sudah disampaikan, membuka pintu untuk Ummul Mukminin
ketika ingin masuk padahal beliau sedang salat. Wa ta'akhurihi fi salatil kusuf thumma audihi wa nahwi dzalika. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah menunaikan salat kusuf kemudian diperlihatkan surga dan neraka. Ketika membaca ayat-ayat berkaitan dengan neraka, beliau salat sambil mundur-mundur seakan-akan takut terkena jilatan api neraka. Jadi beliau sholatnya sambil mundur-mundur dan tidak batal, ya, tidak batal. Jadi misalnya antum sholat kemudian kipasnya kebanteran, ya, antum minggir-minggir menghindari angin dari kipas tersebut boleh, nggak ada masalah. Atau sebaliknya, antum kerasa sumuk, ya, padahal ada AC, antum mendekat ke arah AC juga diperbolehkan, ya, karena antum membutuhkan dan diperbolehkan untuk mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Ini ada juga mazhab apa ya, mazhab ilmunya apa orang paham ya. Jadi pokoknya sholat itu nggak boleh terlalu nyaman, dia nggak boleh terlalu nyaman. Masjidnya roli asena, ya, anggar kepanasan roli ngadem, ya, pokoknya wah ke panas urung apa apa kalau panasan neraka sampai orang ngeluh. Nah, ya nanti ada babnya bahwasanya diperbolehkan ketika salat Anda mencari tanah yang empuk dibandingkan tanah yang keras. Berarti boleh Anda sholat di atas sajadah, ya, daripada kerasnya lantai, boleh, ya. Dan diperbolehkan para sahabat dahulu untuk sholat mencari tempat-tempat yang rindang. Berarti nyari yang adem dah. Berarti boleh Anda menghiasi masjid Anda dengan AC supaya nyaman dan mendukung proses dalam beribadah. Itu semua diperbolehkan. Adapun aliran-aliran seperti itu jauh dari keilmuan, beribadah dengan hawa nafsu saja. Wa isyaratul akhrasi walau mafhuma ka fi'lihi wa la tabtulu bi amali qalbin wa idalati nazarin fi kitabin wa nahwihi. Naam. Tidak batal sholat seseorang ketika hatinya sibuk, ya. Jadi dia makmum kemudian hatinya tapi pikirannya pirang-pirang, itu nggak membatalkan sholat meskipun lama, ya. Lama kesibukan dalam hatinya lama, makruh tapi hukumnya mengurangi ibadah, mengurangi pahala, akan tetapi tidak membatalkan salat. Wa yubahu fi sholati fardhan kanat aw naflan qira'atu awakhir suwar wa awsatiha. Ini juga beliau mualif ingin membantah perkataan sebagian ulama yang mengatakan bahwasannya makruh untuk membaca surat setelah Al-Fatihah kalau dimulai dari tengah atau akhir surat. Ya, seperti dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, atau dari tengah-tengah surat kemudian dilanjutkan. Itu makruh. Yang bagus adalah membaca surat dari awal sampai akhir. Ya, dari awal sampai mulainya harus dari awal. Meskipun tidak sampai akhir, maka mulainya harus dari awal. Kalau tidak dihukumi makruh oleh beberapa ulama. Tapi beliau mengatakan boleh, ya. Di sini bolehnya untuk membantah bahwasannya tidak betul, ya, sangkaan bahwasannya tidak boleh membaca surat setelah Al-Fatihah dari tengah-tengah atau akhir surat, tidak boleh, itu perkataan yang kurang tepat. Yang betul adalah boleh. Wa yubahu fi as-shalah fardhan kanat aw nafla. Baik salat wajib maupun salat sunnah boleh surat pendeknya setengah, dari tengah, atau sudah dekat dengan akhir, itu semuanya boleh. Lima rawa Ahmad wa Muslim, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil ula min rak'atayil fajri qawluhu ta'ala qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, di surat Al-Baqarah. Ini langsung dari tengah-tengah, ya. Wa fi tsaniyah, di rakaat yang kedua beliau membaca qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, ya. Dari tengah-tengah beliau baca, menunjukkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya boleh, ya, membaca Al-Qur'an setelah Al-Fatihah dari tengah-tengah atau langsung di akhir surat, la ba'sa. Wa idza nabahu syai'un amrun kastidzanin alaihi wa sahwin imamihi sabbaha rajulun. Barang siapa yang mendapatkan sesuatu yang tidak pas, ya, yang tidak pas terjadi pada imamnya, sabbaha rajulun, maka
untuk jamaah laki-laki mengucapkan subhanallah wala tabtul in kathura. Meskipun subhanallah subhanallah terus tidak batal. Misalnya, ya, imamnya berbuat salah, kemudian diingatkan tidak membenarkan, ya. Rakaat ketiga harusnya berdiri untuk melanjutkan rakaat keempat, dia tahiyat akhir misalnya. Ya enggak? Maka makmum berdiri dan mengingatkan subhanallah. Diam aja imamnya kan, duduk terus rakaat tahiyat akhir, padahal masih ada kurang satu rakaat lagi. Lanjut lagi subhanallah, terus ingatkan terus. Ya, sampai imamnya berdiri. Kalau memang sudah diingatkan berkali-kali tidak berdiri, maka makmum menyelesaikan sholatnya sendiri dan tidak perlu menyelesaikan sholat sendiri itu keluar dari saf. Ya, antum melanjutin aja di situ. Ya, tidak perlu keluar dari saf. Wasaffaqat imra'atun bi batni kaffiha 'ala dhahril ukhra. Adapun jamaah wanita kalau menemukan yang tidak pas dari imamnya baik gerakan maupun bacaan, maka menepukkan batni yaitu telapak tangan bagian dalam, ya, 'ala dhahri al-ukhra, kepada tangan punggung tangan yang satunya, ya. Jadi telapak bagian dalam ditepukkan ke telapak yang bagian luar di tangan yang satunya. Wa tabtulu in kathura. Lah, kalau yang ini terlalu banyak membatalkan salat. Kalau yang laki-laki mengucapkan subhanallah mau berapa kali tidak membatalkan salat. Kalau yang ini terlalu banyak membatalkan salat. Oleh karena itu Imam Syafi'i membatasi wanita menepuknya berapa? 3 kali. Karena kalau terlalu banyak membatalkan salat. Kok bisa yang laki-laki subhanallah sampai 5 kali enggak batal? Kalau perempuan terlalu banyak menepuk-nepuk itu batal. Kira-kira kenapa? Karena tasbih termasuk zikir yang masuk di dalam rangkaian, sedangkan tepuk-tepuk tidak. Dia termasuk gerakan di luar salat. Dan antum tahu tadi kaidahnya, kalau terlalu lama, ya, tidak diperlukan. Sudah diingatkan, tidak balik-balik kan sudah tidak diperlukan lagi berarti. Ya. Kemudian mutawalih terus menerus, ya, maka bisa membatalkan salat. Liqaulihi alaihi salam, "Idza nabakum syai'un fi salatikum faltusabbihir rijal falyusabbihir rijal wal tusaffiqin nisa." Muttafaqun alaihi. Hadis muttafaqun alaihi dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Wa kuriha at-tanbih binahnahah. Nah, kalau imamnya salah, jangan diingatkan dengan ya, itu mengurangi pahala Anda. Ya, wis watu gulune lara, pahalanya kurang. Kan orang enak, ya. Jadi lakukan sesuai sunnah, ya, dengan mengatakan subhanallah. Wasafir, dan juga makruh mengingatkan imam dengan siul, dengan bersiul. Wa tasfiqihi, laki-laki mengingatkan imam yang salah dengan menepuk tangan. Ini makruh. Ya. Wa tasbihiha, wanita pun sama. Ketika mengingatkan imam yang salah dengan mengucapkan subhanallah, justru pahalanya berkurang. Ya. Karena menyelisihi sunnah. Yang laki-laki dengan tasbih, yang wanita dengan tasfik. Kalau dibalik, ya, maka pahalanya justru berkurang. La biqira'ah wa tahlil wa takbir wa nahwihi. Adapun mengeraskan bacaan, kemudian membaca tahlil atau membaca takbir Allahu Akbar, la ilaha illallah dan lain sebagainya, maka ini tidak membatalkan salat dan tidak makruh. Ya. La haula wala quwata illa billah. Misalnya imamnya salah gerakan, kemudian makmumnya terbiasa mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Maka imamnya kemudian ingat, ini tidak mengurangi pahala makmum. Kenapa? Karena itu termasuk zikir-zikir rangkaian salat. Takbir, kemudian tahlil, tahmid, ini termasuk zikir-zikir rangkaian salat. Wa yabsuqu fi sholati an yasarihi wa fil masjidi fi thawbihi. Adapun keperluan untuk meludah di dalam salat, misal, ya, tidak bisa ditelan, harus meludah. An yasarihi, maka ke arah sebelah kiri ketika sholatnya di tempat lapang. Tapi pastikan sebelah kiri nggak ada orang. Ya. Kalau sebelah kiri ada orang, bisa nggak pulang antum. Wa fil masjid, adapun di dalam masjid fi thawbihi, maka kalau ada ludah yang harus dikeluarkan karena penyakit misalnya, nasallallahu alaihi wasallam, ya.
fi thawbihi, maka dia keluarkan di pakaiannya. Ya, tidak boleh di masjid, meludah di masjid haram. Ya. Wa yahuqu ba'dahu bi ba'din, kemudian dihilangkan bekasnya. Ya, yang menempel di pakaian, supaya pakaian Anda tetap nampak rapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mungkin tidak sengaja ada apa kotoran hidung yang mengganggu. Kotoran hidung bahasa Tegalnya apa, Pak? Ya, iya, upil ya. Upil ya. Upil itu kalau kecil, Pak, upil. Kalau besar apa, Pak? Ya, saya juga nggak tahu, makanya tanya. Idhaban li suratihi, ya. Antum perlu untuk ngambil upil atau yang semisal dengannya, baik yang mengalir maupun yang tidak mengalir, yang kering atau yang sedikit basah. Antum perlu menghilangkan, kan lepet di baju ya, lepet di baju, ya itu kalau bisa di bekasnya dihilangkan supaya antum pakaian menghadap Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak dihiasi dengan upil dan yang semisalnya, ya. Jadi bekasnya tetap dihilangkan dengan menggesekkan pakaian ke kain yang sama, ya. Idhaban li suratihi, supaya bentuknya tidak terlalu jelas atau samar. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, al-buzaqu fil masjid khati'ah, meludah di masjid haram, kafaratuhu dafnuhu. Ya, salah. Cara menebus dosa tersebut dengan mengubur ludah tersebut. Ya, caranya mengubur bagaimana? Sekaligus keramikan kabeh. Ya. Oleh karena itu tadi eh, penulis mengatakan letakkan di pakaian Anda. Ya, tidak mungkin kalau keramik antum ke lantai, tidak mungkin. Bagaimana cara membersihkan? Wa yukhalliqu mawdi'ahu istihbaba. Ya, barang siapa yang meludah di masjid, kemudian ini cerita masjid yang lantainya dari pasir ya. Itu hendaknya menuangkan wangi-wangian di bagian yang terkena ludah Anda tersebut. Adapun di pakaian, maka ketika hendak menunaikan salat, letakkan wangi-wangian di pakaian Anda yang kotor, yang ketumpahan sesuatu, yang kena sesuatu yang kotor, letakkan wangi-wangian di sana supaya apa kembali pakaian Anda menjadi pakaian yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yalzamu hatta ghairal basiq izalatuhu. Menunjukkan wajibnya bagi seorang muslim untuk menjaga kebersihan masjid meskipun bukan pelakunya, Pak. Ya. Yalzam, wajib, meskipun Anda bukan pelakunya. Kalau Anda menemukan barang-barang seperti tadi di masjid, ya, kotoran dan lain sebagainya, Anda melihat, tidak boleh Anda katakan itu tanggung jawab BKE. Ya. Karena KAE belum tentu weruh bahwasanya ada itu, yang lihat adalah Anda. Ya. Maka wajib yalzam hatta ghairal basid izalatuh. Wajib bagi Anda untuk membersihkan masjid kalau Anda melihatnya, ya. Ini mental yang harus dimiliki setiap muslim untuk menjaga masjid bersama-sama. Kalau melihat kotoran, baik yang dari manusia, baik yang dari hewan, debu dan lain sebagainya, sampah, ya, aqua gelas tercecer, ambil segera. Wajib hukumnya. Setiap orang melihat kemungkaran di dalam masjid, wajib untuk menghilangkannya, wajib untuk membereskannya. Wa kadzal mukhat wan nukhamah. Wa in kana fi ghairi masjid, adapun di luar masjid, salatnya di lapangan, ya. Jaza an yabsuqa an yasarihi, boleh meludahnya ke arah sebelah kiri. Jadi enggak ke pakaian. Au tahta qadamihi, atau di bawah kakinya sendiri. Ke kiri maksudnya kalau tidak ada orang. Kalau kiri ada orang maka ke arah di bawah kakinya sendiri. Li khabari Abi Hurairah wal yabsuq an yasarihi, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kalau salah satu dari kalian harus meludah. Ya, kalau memang terpaksa karena ada orang yang punya penyakit, ya, nasallallahu, maka meludahlah ke arah kiri atau tahta qadamihi, atau di antara kedua kakinya, fayudfinuhuma, kemudian ditutup, dikubur. Ya, kalau Anda meludah ke jalan, itu usahakan dikubur, ya. Usahakan ditumpuk dengan pasir, ditumpuk dengan tanah. Ini yang punya ini banyak sekali, ya. Saya saksikan memang orang yang banyak meludah, sunahnya adalah menguburnya, ya, menguburnya. Kalau jadi boleh meludah itu boleh, cuman kalau bisa ditutup asarnya, ditutup bekasnya supaya tidak mengganggu orang lain. Wa fi thawbihi aula, tapi kalau bisa di bajunya sendiri itu lebih baik. Yukrahu yumnatan wa amama. Adapun ke depan dan sebelah kanan maka sebaiknya tidak.
وله رد السلام إشارة والصلاة عليه عند قراءته وذكره في نفل. Baik. Dan boleh menjawab salam. Jadi kadang ada orang nggak lihat antum, dikira cuma berdiri biasa, ya. Karena antum tangannya pegel, nggak begini, antum tangannya lurus, ya, lurus ke bawah. Karena pegel, sedang nggak sedekap. Padahal lagi sholat. Kemudian teman antum, teman zaman kecil, ya, baru ketemu, langsung salam. Maka boleh Anda berikan isyarat. Boleh memberikan isyarat bahwasanya Anda sedang sholat dan Anda membalas salam tersebut sebagaimana perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau suatu hari sedang salat, kemudian ada sahabat yang mengucapkan salam. Beliau memberi isyarat, ya, menjawab salam dengan isyarat karena sedang berada di dalam salat. Wassalatu alaihi inda qiraatihi wa dzikrahu fi naflin. Kemudian juga boleh untuk bersalawat di dalam salat, khusus salat sunnah. Khusus salat sunnah. Khusus salat sunnah ketika Anda melewati ayat Muhammadur Rasulullah misalnya, ya. Ayat yang menyebutkan lafaz nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibolehkan bagi Anda untuk bersalawat, tapi ingat hanya di salat sunnah saja. Baik. Udah mau habis ya. Enggak apa-apa, lanjut dikit. Wa tusannu salatuhu ila sutratin. Disunahkan salat menghadap sutrah atau pembatas, hadaran kana aw safaran, dalam kondisi hadir mukim atau dalam kondisi musafir, walau lam yakhsha maran, meskipun masjidnya sepi, ya. Kalau Anda menemukan pembatas, maka letakkan pembatas itu di depan Anda. Liqaulihi alaihi salam, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha, rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah min hadithi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau salah seorang dari kalian sedang salat atau hendak menunaikan ibadah salat, fal yusalli ila sutrah, maka carilah pembatas antara Anda dan kiblat, ya, sebuah sutrah, meskipun tidak ada kemungkinan orang lewat. Wal yadnu minha, dan mendekatlah ke arah sutrah dengan jarak kira-kira 3 hasta, atau kemarin kira-kira berapa? 100, ya, 1 meter 20 cm, 120. Ini keramik berapa Pak panjangnya Pak? Hah? Ya berarti kira-kira 2 keramik, ya. Jarak antara kaki Anda dengan sutroh kira-kira jaraknya 2 keramik. Ini pas, ini 120. Ya, itu kira-kira 3 hasta, kira-kira segitu. Qa'imatin ka'akhiratir rahli liqaulihi alaihi salam, idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla muakhkharatir rahli falyusalli wa la yubali man yamur wara'a dzalika. Nah, kalau Anda meletakkan sutra, maka paling tidak yang tingginya itu, kalau ada, kalau kan seadanya, tapi kalau misalnya tingginya itu setinggi sandaran duduk di hewan kendaraan unta, ya. Zaman dahulu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika safar jarak jauh itu menggunakan unta dan ada perlengkapan duduknya, ya, ada sandarannya. Itu kira-kira kata para ulama tingginya kira-kira 0,5 meter, ya, kira-kira tingginya 0,5 meter atau 1 hasta, kira-kira segitu. Berarti sekitar 40 sampai 50 cm. Ya, kalau ada itu ideal, itu sutrah yang ideal karena lafadznya langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, muakharatir rahli, ya, itu bagian akhir dari tempat duduk biasa orang penunggang unta untuk sandarannya di belakang. Itu kira-kira tingginya sekitar 40 sampai 50 cm. Itu yang ideal kalau ada. Kalau tidak ada maka seadanya. Fa idza kana fi masjidin wa nahwihi qaruba minal jidar, ya, kalau ada di masjid maka gunakan tembok, ya. Kalau memang ada tembok, maka mendekatlah ke arah tembok. Wa fi fadain, adapun di tempat yang di luar masjid, di tempat lapang, fa ila syai'in syakhis min syajaratin, maka hendaknya di menggunakan sesuatu yang berdiri,
baik dari batang pohon, ya, au ba'ir atau hewan, ya. Kalau zaman dulu hewan, kalau sekarang mobil, ya, motor bisa, ya, motor mobil jadikan sutroh boleh. Au dhahri insan atau orang yang sedang duduk, antum di belakangnya, punggung seseorang boleh, ya, punggung seseorang jadikan sutroh boleh. Ya. Au asa atau tongkat, li'annahu alaihi salam shalla ila harbatin. Beliau sallallahu alaihi wasallam salat di tempat terbuka menggunakan sutrohnya sebuah tombak yang pendek, ya, tombak kecil, harbah namanya, tombak yang kecil. Wa ila ba'ir, dan juga pernah menghadap ba'ir, yaitu untanya beliau. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa yakfi wad'ul 'asa baina yadayhi arda. Dan ketika menggunakan tongkat, kalau kesulitan memberdirikannya, maka boleh diletakkan memanjang. Ya, itu maka bisa menggantikan posisi sutra. Meskipun tingginya tidak 40 sampai 50 cm. Mengapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa illam yakun ma'ahu asa falyakhutta khatta." Kalau tidak menemukan di tempat terbuka sutra, ya, maka kamu boleh menggaris, boleh menggunakan garis. Nah, kalau garis boleh, maka penanda tongkat yang dibiarkan tergeletak memanjang pun berarti juga juga boleh, karena mengambil hukum yang sama. Wa tabtulu salatu bimururi kalbin. Nah, kenapa kok perlu untuk sutra? Ya, karena ini dia alasannya. Salatnya bisa batal. Kapan? Ketika ada anjing berwarna hitam legam yang melintas di antara dia dan sutra. Ya. Kalau ada anjing hitam legam melintas di antara dia dan sutra, maka sholatnya batal. Tapi kalau di balik sutrohnya, berarti di belakang sutrohnya, maka tidak membatalkan. Kalau nggak punya sutroh cuma garis, maka sama saja. Ya. Atau tidak punya garisan, dia sholat tanpa sutroh, boleh. Ya, sholat tanpa sutroh itu tidak makruh. Ya. Jadi antum, ini termasuk hukum yang sunnah, tapi kalau ditinggalkan tidak makruh. Jadi tidak boleh diingkari. Orang salat, kemudian tidak ada sutra di depannya, itu tidak boleh Anda ingkari. Karena tidak makruh sama sekali. Dan tidak mengurangi pahala salat. Tapi kalau ingin menambah pahala salat, maka boleh dengan meletakkan sutra di depan Anda. Tapi kalau Anda lihat orang tidak menggunakan sutra, jangan Anda ingkari. Ente orang ngerti sunnah, ya, guru ngaji, ya, ngaji ini nang di kayak orang ngerti. Ya. Angger antum mengikuti Nabi harus mengikuti sunnahnya. Iya, ini sunnah yang hukumnya sunnah. Ya. Ini sunnah yang hukumnya sunnah, dan kalau ditinggalkan tidak makruh. Apalagi haram, jelas tidak. Ya. Jadi pentingnya mempelajari kitab para ulama itu tadi. Ya. Kita paham bagaimana bersikap terhadap sebuah hukum. Tidak semua yang sunnah ditinggalkan makruh. Tidak semua yang sunnah ditinggalkan boleh. Ya, ada sunnah yang ditinggalkan, hukumnya boleh. Ini contohnya. Ya, ini hukum yang sunnah, tapi kalau ditinggalkan boleh, tidak makruh sama sekali. Anda nggak boleh mencela dan tidak boleh mengingkarinya. Ya, tapi kalau ingin memberikan edukasi, baik. Ya, edukasi yang mendidik dengan bahasa yang sopan, ya, dengan bahasa yang lembut. Ya, tapi jangan bahasa seperti orang yang menggurui, bahasa yang seakan-akan dia tidak tahu apa-apa. Karena ini perkara yang dibolehkan secara syariat. Wa yustahabu inhirafuhu anha qalila. Kalau Anda punya sutra, ya, disunahkan tidak berdiri tepat di depannya, tapi miring sedikit, ya, geser ke kanan atau ke kirinya sedikit, ya, supaya tidak menyerupai ibadahnya orang-orang ahlu syirik. Ya, mereka ibadah lurus di depan benda yang sedang dia hadapi. Maka umat Islam diperintahkan untuk menyelisihi mereka. Maka ambil agak sedikit ke kanan atau sedikit ke kiri. Baik. Kita lanjutkan tadi, wa tabtulu salatu bimururi kalbin, ya. Satu yang membatalkan salat Anda kalau lewat di antara Anda dan sutra, yaitu cuma satu. Anjing berwarna hitam yang tidak ada warna putihnya atau warna selain hitam sama sekali. Anjing berwarna hitam legam. Para sahabat tanya, memang anjing warna hitam, merah, kuning, biru bedanya apa? Kan anjing semua, Pak. Ya, pertanyaan itu sudah pernah ditanya, ya, kepada para sahabat,
Dan sahabat tersebut pun saya sudah pernah tanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anjing yang berwarna hitam legam melintas di antara Anda dan sutroh itu bukan anjing biasa. Innama huwa syaitan, tapi itu adalah syaitan. لا لون فيه سوى السواد إذا مر بين المصلي وسترته أو بين يديه قريبا في 3 أذرع فأقل من قدمه إن لم تكن سترة. Kalau enggak ada sutrohnya, anjingnya lewat tapi jaraknya kira-kira 3 keramik dari antum, maka tidak membatalkan salat. Ya. Wa khussal aswadu bidzalika li'annahu syaitan. Ya, karena alasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu syaitan. Antum enggak usah pikir pusing-pusing ya. Ini masalah gaib ya, masalah yang gaib, antum enggak perlu terlalu masuk ke dalamnya. Ketika hadisnya jelas mengatakan batal, antum tinggal ulangi, enggak usah pusing-pusing untuk mencari tahu hikmah di baliknya. Faqat. Nah, itu saja. Lam ra'atan, tidak wanita lewat di depan antum tidak membatalkan salat ya. Kecuali antum kemudian matanya meluni terus. Ah, gua tahu. Dudu liwat, tapi antum sing liwat. Wahimarun, ya. Hewan apapun yang lewat di depan orang sholat tidak membatalkan. Wanita seperti apapun tidak membatalkan. Wa ghairuha, wa syaitan wa ghairuha. Ya. Dan apapun, ya, misalnya anak putih-putih liwat depan antum, ya, lagi sholat, tidak membatalkan. Atau setannya sing liwat tetap orang batal. Ya. Setan dan kawan-kawan liwat rombongan tetap orang batal. Justru ketika anjing berwarna hitam malah menunjukkan kita mencukupkan dengan zahirnya hadis, ya. Zahir hadis dan tidak tepat kita dituduh zahirnya. Kenapa? Karena ini fatwanya Imam Ahmad. Ya. Kita salafi, kita mengikuti fatwa para ulama salaf, ya, para salafus saleh. Mereka mencukupkan dengan zahir anjing yang berwarna hitam. Selain itu tidak, ya. Wanita lewat tidak batal, laki-laki lewat tidak batal. Kemudian hewan apapun lewat tidak batal. Dan yang ngerep-ngerep lewat, yang mencolot-mencolot, yang ngesot bebas, ya, suster yang ngesot, yang enggak ngesot sama. Tidak ada yang membatalkan salat. Wa sutratul imam sutratun lil makmum, dan makmum tidak membutuhkan sutrah karena imam adalah sutrah yang dimiliki imam itu sutrah bagi makmum. Dan ingat itu bukan syarat, ya, tidak sampai derajat haram ketika ditinggalkan dan tidak makruh ketika ditinggalkan. Ingat baik-baik. Ya, jadi perlakukan orang sesuai dengan hukum syar'inya. Yang dia lakukan itu mungkar atau tidak. Ya. Meninggalkan sutrah itu tidak, bukanlah perkara yang mungkar. Itu boleh. Salat tanpa sutrah itu boleh. Tapi kalau ingin menambah pahala, maka silahkan salat menggunakan sutrah. Masalah yang terakhir, walahu ailil musalli at-ta'awudz inda ayati wa'idin was-su'al rahmah inda ayatir rahmah. Walau fi fardin لما روى مسلم عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند 100 ثم مضى إلى أن قال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بدعوذ تعوذ. قال أحمد إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Ya, fi salatin wa ghairiha qala subhanaka fabala. Ya, kata Imam Ahmad, beberapa contohnya adalah misalnya di ayat surat Al-Qiyamah, ya, ketika imam membaca alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyal mauta, makmum menjawab subhanaka fabala. Akan tapi di syarah-syarah dijelaskan, syarah kitab tentang fikih berkaitan dengan masalah ini dibaca dengan sir, yang kebanyakan ini orang membacanya dengan jahar, ya. Jadi menunjukkan bahwasannya aku bisa jawab. Jadi dia membaca dengan jahar, tidak boleh. Ini zikir yang dibaca dengan sir. Jangan sampai membuat za'za'ah, membuat huru-hara di dalam masjid. Anda membaca sesuatu padahal Anda bukan imam. Ya. Juga misalnya dilewat di ayat berkaitan dengan neraka misalnya, ya. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Allahumma inni a'udzubika ya Rabbi a'idna minan nar, ya Rabbi anjina minan nar. Antum tapi ngomong sendiri, jangan keras-keras, ya, jangan keras-keras, jangan terdengar oleh orang lain. Kemudian di ayat rahmah, misalnya di ayat-ayat tentang rahmah, Rabbana ighfir lana
eh, di surat Al-Baqarah yang akhir itu, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala ewa ewa. Kemudian Anda mengatakan Allahumma arhamni, Allahumma arhamni. Itu tapi untuk sendiri, ya. Untuk sendiri. Antum jangan sampai mengganggu orang lain. Ya, karena nanti dikira antum aliran apa maning ke. Imam yang maca ente melu maca. Si imam siapa? Ya. Sebelum bareng ditakoni namanya siapa? Imam juga. Ya, namanya imam juga. Baik. Insya Allah kita cukupkan ya. Makruhat salah sudah selesai. Hal-hal yang makruh dalam salat. Nanti insya Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang berkaitan dengan rukun, wajib, kemudian sunnah. Yang makruh sudah. Ini merupakan isyarat dari para ulama bahwasanya usahakan untuk membersihkan dari kesalahan terlebih dahulu sebelum sibuk menambahkan atau memperindah ibadah-ibadah Anda. Ya, kebanyakan kita itu sibuk memperindah ibadah, tapi lupa mempelajari hal-hal yang bisa merusak sebuah ibadah. Ya, at-takhliyah qabla tahliyah, membersihkan lebih utama dan lebih dulu sebelum menghiasi. Setelah kita membersihkan salat kita dari yang haram, dari yang makruh, insya Allah pertemuan berikutnya kita akan mencoba mempelajari beberapa perkara masalah untuk menghiasi salat kita, memperbaiki rukunnya, wajibnya dan yang sunnah insyaallah taala. Kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.